Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat. Ya, kali ini saya akan membahas soal asli SMUP untuk kimia. Ya, bagi yang membutuhkan akan ujian untuk SMUP tahun ini, silakan ya, kita akan membahas soal kimia dan kalian simak sampai akhir video ya. Oke, nomor 1. Jika 5 mol NH3 direaksikan dengan P mol H2SO4. Saya buat reaksinya terlebih dahulu ya. Ada NH3 ditambah dengan H2SO4 menghasilkan NH4, HSO4 dan NH42 SO4. Pertanyaannya, tentukan nilai P dan Q. Oke ya, 5 mol NH3 itu artinya kita buat sebagai koefisien aja ya. Mol atau volume boleh kita gunakan untuk perbandingan koefisien. Saya tulis dulu ya di sini 5 mol. Artinya koefisien kita taruh di sini 5 gitu. Direaksikan dengan P mol, ini adalah P mol, maka artinya sih kita masukkan koefisiennya P. NH4 HCO4 itu adalah 1 mol ya. Maka kita letakkan di sini koefisiennya adalah 1 dan Q mol untuk amonium sulfat. Nah, pertanyaannya tentukan nilainya P dan nilainya Q. Oke ya, kita akan setarakan ya. Ini sama aja penyetaraan reaksi. Di ruas kiri N-nya itu ada 5. Karena N-nya ada 5, maka di ruas kanan itu wajib N-nya juga ada 5. Nah, ini N-nya sudah ada berapa, Mbak? Di sini N-nya sudah ada 1. Maka untuk di sini N-nya wajib ada 4. 4 tambah 1 kan 5. Nah, ini N-nya sudah ada 2 nih. 1 kalikan 2, itu kan 2. Biar 4, saya letakkan sini 2. Ya, 1 kalikan 2 itu 2, 2 kalikan 2 itu 4. Begitu caranya ya, Dek ya. Nah, selanjutnya di ruas kiri itu H-nya ada berapa, Mbak? H-nya ada 5 kalikan 3, 15. Maka di ruas kanan H-nya juga wajib 15. Ini 4. 4 tambah 1 adalah 5. H-nya sudah ada 5. Di ruas sini H-nya berapa? 4 kalikan 2 itu 8. 8 kalikan 2 itu 16. Ya, 16 ditambah 5 itu adalah 21. Paham ya? Maka di ruas kanan itu jumlah H-nya itu sudah 21. Nah, ini H-nya baru ada 15. Maka di sini H-nya kurang berapa, Dek? 21 saya kurangi 15 itu kurang 6. Biar H-nya ada 6, maka P-nya saya kasih 3. 3 kalikan 2 itu kan 6. H-nya sudah setara ya. Nah, selain kita menggunakan penyetaraan atom hidrogen, Adi juga boleh loh pakai S ya, gini-gini. Di ruas kanan dulu ya, S-nya ada berapa? 1. 1 kalikan 1 itu adalah 1. Dan ini berapa? 1 kalikan 2 itu adalah 2. Maka jumlah S-nya adalah 3. Nah, di ruas kiri pun itu juga wajib 3. Ini baru ada 1, berarti kan saya kasih 3 ya. 3 kalikan 1 kan 3. Nah, itu lebih cepat ya. Oke ya. Maka kita peroleh nilai P-nya adalah 3 dan nilai Q-nya itu adalah 2. 3 dan 2. Jawaban yang tepat adalah poin E. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 2. Ini harusnya hemoglobin ya, Dek. Hemoglobin mengandung 0,33% massa berat besi. Ya, berarti besi di dalam hemoglobin itu hanya 0,33%. Jika AR-nya Fe, ini AR-nya Fe ya, Dek. Atom relatifnya besi adalah 56. Dan massa molekul relatifnya ini MR-nya hemoglobin. Itu adalah 68000. Jumlah atom besi per molekul hemoglobin ditanya adalah jumlah atom besi di dalam hemoglobin. Nah, gini ya. Di sini besi di dalam hemoglobin itu kan adalah 0,33% ya. Maka artinya persentase besi di dalam hemoglobin itu rumusnya adalah berapa kali AR-nya Fe dibagi MR-nya hemoglobin. Nah, ini kan besinya di hemoglobin nggak tahu ada berapa, ini N ya. Saya kali dengan 100%. Oke, persentase besinya di dalam hemoglobin adalah 0,33%.
N dikali 56 dibagi MR-nya hemoglobin 68,000 dikali 100%. Persentasenya boleh kita coret, 02 coret 02 coret, boleh ya Dek ya. Maka nanti 56N sama dengan 0,33 saya kali dengan 680. Maka nanti nilai N-nya adalah 0,33 dikali 680 saya bagi dengan 56. 0,33 dikalikan 680 dibagi 56 itu hasilnya adalah 4. Ya, kita peroleh berarti jumlah atom Fe di dalam hemoglobin itu sebesar 4. Ya, ada 4. Paham ya? Oke, next kita masuk ke soal nomor 3. Senyawa XCl3 mempunyai momen dipol sama dengan 0. Momen dipol sama dengan 0 itu artinya bahwa XCl3 adalah senyawa nonpolar gitu ya. Sedangkan ini XCl3 ya Dek. Nah, sedangkan MCl3 itu adalah momen dipolnya tidak 0. Nah, kalau tidak 0 itu berarti artinya senyawa polar. Ya. Jika XCl3 ini sifatnya nonpolar, artinya senyawanya kemungkinan membentuk segitiga planar. Ya, kenapa segitiga planar itu nonpolar? Karena segitiga planar itu bentuk geometrinya adalah AX3. Ya, A mengikat X-nya ada 3. Nah, dan di sini tidak ada pasangan elektron bebas. Maka tertarik sama kuat ya untuk ketiga PEI-nya ya. Kalau tidak ada PEB maka nonpolar. Oke, ini kemungkinan untuk XCl3. Selanjutnya MCl3, loh kok dia polar ya, karena dia momen dipolnya tidak sama dengan 0, maka kemungkinannya ini adalah trigonal piramida. Trigonal piramida. Trigonal piramida itu bentuk geometrinya adalah AX3E. Nah, sama-sama ini terikatnya ada 3, tetapi ada PEB di sini, satu pasang elektron bebas. Ini yang menyebabkan sifatnya polar karena adanya PEB, sehingga momen dipolnya lebih dari 0 atau gaya tariknya ke salah satu sisi gitu ya Dea. Oke, maka kesimpulannya adalah segitiga planar dan trigonal piramida. Linear salah ya, kalau linear itu adalah AX2, bentuknya SP ya, AX2. Kalau tetrahedral itu adalah AX4. Maka sudah salah sekali ya, ini terikatnya 2, ini terikatnya 4, kita sedang mencari yang terikatnya 3. Oke ya, ini salah. Nah, piramida ala segitiga, ini namanya trigonal piramida. Ini salah ya. Untuk XCl3 kemungkinannya segitiga datar atau planar. Ini bujur sangkar juga salah. Bujur sangkar itu adalah AX4E2. Selanjutnya, bujur sangkar salah ya. Nah, ini yang paling tepat. Segitiga datar itu nama lain dari segitiga planar. Piramida ala segitiga itu nama lain dari trigonal piramida. Oke ya, pasti kalian bisa. Next kita masuk ke soal nomor 4. Diketahui entalpi pembakaran zat seperti berikut ya. Ada H2 gas, ini entalpinya ya. Berdasarkan data di atas, perubahan entalpi pembentukan standar benzena. Oke, benzena itu adalah C6H6. Dibentuk dari siapa? Dari unsurnya. Unsurnya siapa aja di sini? C dan hidrogen. Ya, C-nya ada 6, saya letakkan sini 6. H-nya ada 6, saya letakkan sini 2. Ya, 3 ya, sorry, 3 kali 2 6. Ini yang kita cari entalpinya. Oke. Nah, yang diketahui ini deh, yang diketahui adalah entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran itu kayak gini. H2 dibakar. Jadi apa? Jadi H2O. H-nya 2, H-nya 2, O-nya 2, lalu posisinya O-nya 1. Maka saya letakkan sini setengah. Setengah kalikan 2 kan 1, ya.
Untuk entalpi pembakaran oksigen, maka C ditambah O2 menghasilkan CO2. Entalpi pembakaran benzena, maka nanti artinya C6H6 dibakar. Nanti hasilnya adalah CO2 dan H2O. Ya, ini C-nya 6, letakkan 6, H-nya 6, letakkan sini 3. Oksigennya 3 kalikan 1, 3, 6 kalikan 2, 12. 12 tambah 3 itu 15 ya. Maka nanti di sini 15/2. Kita letakkan entalpinya negatif 300 kJ per mol, negatif 400 kJ per mol, negatif 3300. Nah, yang ditanya itu ini. Ya, gini ya. Biar nanti ada 6C. Ya, ini kan adanya C doang. Kok mintanya 6C? Maka artinya ini kita kali 6 semua. Saya kali 6 semua. Ya, maka jadi apa Mbak? Jadi kayak gini. 6C ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2. Karena dikalikan 6, maka entalpinya juga saya kalikan 6, negatif 2400. Selanjutnya nih, kita mintanya H2. H2 di ruas kiri ya. Mana ada H2? Ini ada H2. Tapi mintanya koefisiennya 3. Lalu ini koefisiennya cuma ada 1. Maka ini semua kita kali 3. Jadinya gimana? Jadinya kayak gini. 3H2 setengah kalikan 3, maka 3/2O2 menjadi 3H2O. Entalpinya juga kita kalikan 3. Ya, jadinya min 900. Selanjutnya C6H6, mintanya di mana? Mintanya di ruas kiri. Loh, kok di soal adanya di ruas mintanya di ruas kanan ya, Dek? Mintanya di ruas kanan. Disediainya di ruas kiri. Maka persamaan ketiga kita balik atau kita tuker. Oke ya, saya tuker ya. Nah, sebentar, ini saya turunkan dulu. Ya, kita tuker ya. Jadinya C6H6 ditambah 15/2O2. Yang ini di kiri kita pindah ke kanan. Yang di kanan kita pindah ke kiri. Maka 6CO2 ditambah 3H2O. Karena ditukar, yang tadinya negatif jadi positif. Positif 3300. Udah deh, tinggal kalian jumlah. Saya jumlah. Ini namanya hukum Hess ya. Yang sama dan berseberangan boleh kalian coret nih. Contoh, di kanan ada 6CO2, di kiri ada 6CO2, kita boleh coret. Kita boleh coret kayak gitu. Mana lagi yang boleh kita coret? Ini ya, 6 ditambah 1/2 itu kan 7/2, ya enggak? Kalau letaknya ruasnya sama, kita jumlah. Nah, ini 15 dibagi 2 itu kan 7/2, maka ini kita bisa coret. Nah, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah 6C ditambah dengan 3H2 menghasilkan C6H6 sesuai dengan yang kita minta. Ya, tinggal kita jumlahkan saja yuk. Berarti kan sama aja, 3300 saya kurangi jumlah ini ya. 3300 dikurangi 900 itu kan 2400. 2400 dikurangi 2400 ya 0 jawabannya deh. Luar biasa ya, jawabannya adalah C. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Ion iodin teroksidasi oleh ion dikromat seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut ya. Pada pH tetap diperoleh data percobaan. Ini namanya laju reaksi ya. Soal laju reaksi materi kelas 11 ya, Dek. Rumusnya nanti V sama dengan K. Nah, ini berarti kan terhadap Cr2O7 dan I-. Berarti kan artinya Cr2O7 2-, nanti pangkat X, lalu di sini I-, pangkat urde-nya adalah Y. Nah, maka nanti saya anggap ini adalah X, ini adalah Y. Untuk mencari X, carilah Y yang sama. Maka saya ambil percobaan 2 dan 1 ya. Untuk saya cari X, saya pakai percobaan 2 dan 1. Ini. Oke ya. Ini saya ke sana aja. Maka jadinya kan 80 dibagi 40 itu adalah 2 pangkat X sama dengan, ini kan udah hilang ya,
Ini karena ini ke atas, ini juga ke atas. 100 dibagi 50 itu adalah 2. Maka nanti nilai X-nya adalah 1. Nah, kita peroleh nilai X-nya adalah 1. Sebenarnya kalau 1 nanti nggak usah ditulis ya. Ini kita buat tahu aja dulu. Nah, kita akan mencari Y. Kalau mencari Y, maka adik carilah X yang sama. X yang sama nggak ada ya dek, ini semuanya berbeda. It's okay, nggak apa-apa. Adik boleh pakai percobaan manapun, tapi asal jangan 2 dan 1, karena sudah terpakai. Misalnya pakai percobaan 3 dan 1 aja, it's okay ya. Yang lebih gampang nih, 120 dibagi 40 ya. Saya pakai percobaan 3 dan 1. Maka nanti 120 dibagi 40 adalah 3. 3 pangkat apa? 3 pangkat X dikali 20 dibagi 10 itu adalah 2. 2 pangkat apa? 2 pangkat Y. 600 dibagi 50 itu 12. Nah, tinggal kita masukkan lagi 3, X nya kan udah ketemu 1. 3 pangkat 1 sama dengan dikali 2 pangkat Y sama dengan 12. 12 dibagi dengan 3 itu adalah 4. 2 pangkat Y sama dengan 4, maka Y nya sama dengan 2. 2 pangkat berapa biar 4? Oke, kita peroleh nilai Y nya adalah 2 ya. Orde pertama baik untuk CR2O7 dan IMIN salah ya. Orde kedua untuk CR2O- salah, ini juga salah. Orde pertama untuk CR2O7 2- betul ya. Dan orde kedua untuk IMIN betul ya. Iya. Jawabannya adalah poin D. Oke, kita bahas 5 soal terlebih dahulu ya. Nanti soal nomor 6 dan seterusnya, 6, 7 dan seterusnya kita bahas di part kedua. Semangat ya Dik ya. Assalamualaikum.